Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Madin Munde dengan stambuk F111804. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai isi kandungan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, dari definisinya sendiri, definisi klasifikasi jasa konstruksi itu yaitu layanan jasa konsultansi, konstruksi, ataupun pekerjaan konstruksi. Nah, sektor jasa konstruksi ini merupakan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial, ekonomi, kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Nah, jasa konstruksi diatur dengan undang-undang tersendiri dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teman-teman. Sehingga undang-undang jasa konstruksi itu yang terbaru saat ini adalah yang saya bilang tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, selanjutnya penyedia layanan usaha jasa konsultansi bersifat umum dan spesialis. Nah, konsultansi konstruksi itu ya adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggara konstruksi suatu bangunan. Nah, kalau umumnya tadi yang bersifat umum itu yang pertama pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, yang terakhir manajemen penyelenggaraan konstruksi. Sedangkan yang bersifat spesialis itu ada surveyor, pengujian teknis, dan analisis. Sedangkan penyedia layanan usaha jasa konstruksi bersifat umum dan spesialis, yang pertama umumnya itu bangunan gedung, bangunan sipil. Sedangkan yang spesialisnya itu pemasangan instalasi, konstruksi khusus, konstruksi fabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Nah, untuk kualifikasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu yaitu apa sih itu kualifikasi dulu? Nah, kualifikasi adalah bagian kegiatan sertifikasi dan registrasi untuk menetapkan golongan usaha kecil, menengah, dan besar berdasarkan kompetensi dan kemampuan usaha. Nah, tingkatan badan usaha jasa konstruksi tadi akan ada 3, kualifikasi kecil, menengah, dan besar. Nah, kualifikasi kecil itu K1, K2, dan K3 dia tuh sampai 50 sampai 500 juta biayanya. Sedangkan kualifikasi menengah itu ada M1 dan M2 500 sampai 2,5 miliar. Sedangkan kualifikasi besar B1 dan B2 dia itu 10 sampai 50 miliar, teman-teman. Nah, selanjutnya tentang dasar penilaian kriteria untuk menentukan tingkat badan usaha jasa konstruksi. Pertama itu tentukan dulu kategori perusahaan masuk sebagai perusahaan jasa pelaksana kontraktor atau jasa perencanaan pengawasan konsultan atau jasa konstruksi terintegritas atau EPC. Nah, selanjutnya tentukan kualifikasi perusahaan masuk pada kualifikasi berapa dia. Disesuaikan sih pada kategori perusahaan, ada kualifikasi K1, K2, K3, M1, M2, B1 atau B2 seperti kita jelaskan tadi. Terus yang ketiga itu tentukan klasifikasi perusahaan sesuai bidang pekerjaan yang pernah atau yang pernah dikerjakan oleh perusahaan itu. Nanti klasifikasi harus memiliki tenaga ahli sesuai bidang. Makin banyak klasifikasi yang dipilih, maka semakin banyak tenaga ahli yang dibutuhkan. Yang terakhir itu sedangkan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan klasifikasi atau bidang yang telah Anda tentukan, tenaga ahli ini didaftarkan dan disertifikasi akreditasinya oleh LPJK. Anda cukup melampirkan persyaratan administrasi tenaga ahli seperti fotokopi jasa dan yang dilegalisir, fotokopi NPWP, membuat kurikulum vintage, dan ADM lainnya akan diarahkan oleh marketing dari orang bersangkutan. Nah, selanjutnya itu asosiasi yang terakreditasi LPJK itu hingga diterbitkannya KTA itu masa berlaku KTA-nya itu sampai 1 tahun atau sampai tanggal 31 Desember, teman-teman. Nah, mungkin cuma itu bisa saya jelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 2 2017. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.